Shalom, selamat malam saudara sekalian. Mari bersama kita akan masuk di dalam persekutuan doa malam pada hari ini. Mari mengambil saat teduh. Amin. Doa malam hari ini kita mulai di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama menggunakan waktu ini. Di tengah minggu ini kami boleh bersekutu bersama untuk kami boleh mengikuti doa malam. Berdoa Tuhan, supaya setiap pujian yang dinaikkan, firman Tuhan yang akan diberitakan, maupun juga doa-doa yang kami naikkan kepadamu, semuanya itu dipakai oleh Tuhan, memberikan kami kekuatan dan juga pengharapan hanya di dalam Tuhan, sehingga iman kami bertumbuh. Kami dapat juga menunjukkan iman kami kepada orang-orang lain yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan di belantara, dia tetap menuntunku. Sampai di gurun aku temui, langit kan berlalu, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan, dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Selanjutnya mari kita akan mendengarkan Alkitab Suara yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang pertama. Silakan mendengarkan Alkitab Suara berikut ini.
Kitab 1 Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi
suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Mari saudara semuanya, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk pembelajaran firman Tuhan yang akan dibagikan. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami dapat mengerti, kami melakukan dalam kehidupan kami. Biarlah iman kami terus bertumbuh, dan dengan hati yang penuh sukacita kami diubahkan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan Alkitab Suara yang terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama. Fokus perenungan firman Tuhan pada hari ini yaitu ada dalam ayat 10 sampai 17. Ayat 10 sampai 17, saya akan membacakan sekali lagi ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Waktu saya cuti kemarin ke Surabaya, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan papa saya. Papa saya cerita bahwa ada satu sinode gereja yang ada di Indonesia ini yang cukup besar, mempunyai jumlah gereja yang sangat banyak, itu pecah beberapa kali. Wah, saya pun juga semakin penasaran, dan juga saya tanya kepada salah seorang teman saya yang juga melayani di sinode gereja tersebut. Papa dan juga teman saya pun juga mengatakan yang hampir sama pada intinya. Pecahnya itu begitu banyak macam, bukan soal ajaran saja, tetapi soal kepemimpinan ataupun juga soal operasional gereja. Ada begitu banyak persoalan sehingga sinode gereja ini pecah beberapa kali. Bayangkan saudara, dulu waktu pertama kali sinode gereja ini sangat besar dipakai oleh Tuhan untuk dapat melayani Tuhan. Ada begitu banyak gereja-gereja ataupun juga pos-PI yang dihasilkan melalui sinode gereja ini. Tetapi beberapa tahun yang lalu sempat pecah menjadi dua, kubu A dan kubu B. Saya katakan misal seperti itu untuk menyebutkannya.
Kubu A ini adalah sinode gereja yang tetap aslinya, sinode yang memang pertama kali sudah didirikan itu kubu A. Sedangkan kubu B itu adalah pecahan yang tidak mau lagi bergabung dengan kubu yang A itu. Nah, masalahnya adalah kubu B ini juga beberapa tahun kemudian itu akhirnya pecah lagi. Saya menyebutnya kubu C misalnya. Nah, saudara sekalian, kubu B dan kubu C ini juga pada saat-saat ini juga sedang ada di dalam kondisi yang agak panas. Mereka berencana untuk mau pecah lagi. Waduh, cilaka saudara. Sudah A jadi B, B jadi C, nanti bisa pecah berapa kali, tidak karuan. Kalau kita melihat fenomena dan juga peristiwa yang dialami oleh gereja Tuhan, khususnya yang ada di Indonesia ini, tentu menimbulkan sebuah hal yang sangat buruk bagi perkembangan kekristenan. Memang kalau perpecahannya adalah soal doktrin yang begitu prinsip, itu masih tidak masalah. Tetapi masalahnya ada beberapa hal lain yang sebetulnya bisa untuk diperdamaikan atau diatasi. Kubu A ini beberapa kali sudah menawarkan, ayo kita berunding lagi, ayolah kita selesaikan dengan aman dan damai, supaya nanti kamu tidak pecah beberapa kali, ayo kamu balik lagi, tidak apa-apa, kami terima kok dengan tulus ikhlas. Memang ada beberapa orang yang sudah sakit hati, tetapi itu tidak apa-apa, itu nanti proses Tuhan menyembuhkan. Yang penting ayo kamu balik supaya kita itu damai lagi, supaya pekerjaan Tuhan tidak terhalang dengan masalah-masalah internal gereja seperti ini. Lagian ini loh tidak jadi berkat loh bagi orang lain yang bukan orang Kristen. Saudara sekalian, kita melihat apa yang terjadi di dalam sinode satu gereja ini, kita melihat bahwa, ini kok rasanya luar biasa ya. Kenapa ya kok gereja bisa berbuat seperti itu? Tetapi kalau kita melihat apa yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus, khususnya di dalam pasal yang pertama ini, ternyata gereja-gereja di Korintus pun juga mengalami hal demikian. Mereka berselisih, mereka pecah. Mereka berpikir bahwa aku lebih benar daripada kamu. Salah satu contohnya adalah soal pemimpin mereka. Dikatakan di dalam ayat 10 yang saya bacakan tadi, ada perpecahan, ada perselisihan yang sedang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Paulus tahu bahwa hal ini menimbulkan sebuah hal yang berbahaya kalau tidak cepat di atas. Karena itu saudara sekalian, ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini, berkali-kali Paulus itu menegur mereka dengan cukup keras sehingga mereka jangan berbuat seperti itu. Mereka itu mengatakan bahwa pemimpinku lebih baik daripada pemimpinmu. Di situ kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, ada banyak di antara mereka yang berpikir bahwa pemimpin rohaniku itu lebih baik. Seharusnya dia itu yang jadi gembala di kota ini. Kalau pemimpinmu itu masih belum layak lah. Masih kekuatannya atau ilmunya ini masih di bawah pemimpin saya lah. Mereka berpikir bahwa aku dari golongan Paulus. Mereka mengatakan bahwa Paulus itu pemimpin yang paling baik. Tetapi orang-orang pengikut dari golongan lain bilang, ngawur aja kamu kalau bilang Paulus paling baik. Emang betul apa yang kamu katakan gitu ya. Paulus itu tidak baik, yang lebih baik itu adalah Apolos. Paulus itu siapa? Paulus itu loh dulu penganiaya jemaat, orang jahat. Kok
kamu jadikan seorang pemimpin yang baik. Lebih baik Apolos lah. Apolos itu kalau berkhotbah itu sangat baik dan sangat terampil ketika berkhotbah. Ya jelaslah Apolos itu lebih tinggi daripada Paulus. Lalu mereka bilang apa? Kamu golongan Paulus, golongan Apolos, salah. Mereka berdua itu memang rasul, tapi tetap ada di bawahnya Kefas atau Petrus. Jadi para pengikut Petrus pun juga tidak terima. Mereka bilang Petrus ini yang lebih baik. Coba tuh lihat, Tuhan Yesus sendiri kan pernah berkata, di atas dasar inilah Petrus, aku mendirikan jemaatku. Nah, apalagi coba kita lihat, Petrus kan murid Yesus secara langsung. Ya sudah pastilah Petrus itu yang lebih baik daripada Paulus atau Apolos. Lalu ada mereka itu yang bilang, tiga-tiganya tidak baik. Yang paling baik itu adalah Kristus. Mereka bilang pemimpinku itu sudah tidak pakai lah manusia. Langsung Tuhan Yesus ini yang paling baik. Semuanya rendahan semua, tidak ada yang baik. Yang paling baik itu ya sudah langsung kepada Kristus saja. Saudara sekalian, hal ini sangat berbahaya ketika pengikut-pengikut pemimpin rohani itu saling membanggakan atau saling memprioritaskan pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Hal ini sangat berbahaya untuk perpecahan gereja. Saya pun juga beberapa kali, saudara, ketika ada beberapa orang jemaat itu yang sangat mendewa-dewakan seorang hamba Tuhan. Tetapi ketika hamba Tuhan itu sudah keluar dari gereja, maka jemaat-jemaatnya pun juga ikut keluar dari gereja tersebut. Mengapa saya tahu hal demikian? Karena memang dulu saya pernah mengalaminya di gereja saya sendiri. Waktu ketika di Surabaya, ada seorang hamba Tuhan yang pindah dari satu kota menuju ke Surabaya. Jemaatnya ngikut semua anak-anak mudanya. Tetapi ketika hamba Tuhan itu sudah keluar dari gereja di Surabaya, maka anak-anak muda tersebut juga akhirnya keluar, pindah ke gereja. Ada yang tidak pergi ke gereja lagi, atau ada yang pindah keluar kota dan sebagainya. Saudara, hal ini sangat berbahaya ketika semuanya itu ditaruh di atas kepentingan gereja. Hal pribadi ditaruh di atas kepentingan gereja. Ada pula Paulus menyebutkan bahwa mereka itu berselisih soal karunia rohani. Jadi mereka berpikir ketika Tuhan memberikan karunia rohani kepada saya, mereka pikir, karunia rohaniku ini loh yang paling baik. Kalau karunia rohani yang lain itu kurang baik, kurang menjadi berkat, kurang dapat membawa manfaat bagi jemaat-jemaat. Nah, saudara sekalian, Paulus tahu bahwa mereka sedang ada perselisihan. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat 11 yang tadi kita sudah baca, di situ memakai kata perselisihan. Kata yang dipakai itu lebih keras daripada soal perselisihan. Pernahkah kita berselisih dengan orang lain? Mungkin kita berselisih paham. Kalau cuma berselisih saja, itu mungkin bisa diselesaikan secara cepat. Tetapi yang terjadi pada orang-orang di Korintus pada saat itu bukan cuma berselisih saja, tetapi sampai bertengkar. Pernahkah setiap kita mengalami hal ini? Mengalami di dalam diri sendiri atau melihat orang lain berselisih, tidak bisa diselesaikan, malah lanjut kepada pertengkaran. Pertengkaran itu akhirnya tidak bisa diselesaikan, masing-masing pihak mencari pengikut-pengikut atau pembelaan-pembelaan, sehingga bukan dua orang lagi yang bertengkar, tetapi dua anggota atau dua grup di dalam masing-masing pribadi tersebut. Saudara, ini sangat berbahaya untuk
pertumbuhan suatu gereja. Paulus mengingatkan bahwa semuanya itu memang bisa terjadi dan memang kerap kali terjadi, bahkan sampai sekarang. Tetapi Paulus mengingatkan di dalam perikop ini, dan juga nanti kita akan beberapa waktu lagi nanti kita akan melihat beberapa ayat-ayat di pasal-pasal berikutnya, saudara dapat melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus mengingatkan mereka kembali bahwa mereka dapat berselisih, mereka dapat berbeda, bisa memang. Tetapi ingat bahwa kamu itu sudah satu loh di dalam Kristus. Bahkan ditambahkan di dalam ayat yang ke-13. Paulus bertanya begini, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Artinya apa, saudara sekalian? Artinya adalah kalau Kristus itu sudah menebus kamu, Kristus itu menebus bukan lihat dulu, oh kamu pengikutnya siapa? Kalau pengikutnya Petrus, ya nanti suruh Petrus aja yang mati. Kalau saya enggak mau, saya menebus kamu, wong kamu bukan pengikutku kok. Nah, saudara, apakah Kristus seperti itu? Tidak, saudara. Kristus itu ada di atas kayu salib untuk mati, memberikan penebusan bagi orang-orang percaya, umatnya. Dan ketika hal ini sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, maka seharusnya umat Tuhan dapat menyadari bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sangat bermakna besar bagi setiap mereka. Sehingga ketika mereka sudah diselamatkan, hidup dan urusan kepentingan mereka adalah bagi Kristus. Pertumbuhan tubuh Kristus, bukan pertumbuhan diri sendiri atau mengurusi urusan sendiri. Firman Tuhan pada malam hari ini kiranya mengingatkan saya, mengingatkan jemaat-jemaat semuanya. Sebentar lagi pun juga GKT Banyuwangi akan merayakan ulang tahun. Biarlah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita menjadi gereja yang menjadi berkat, menolong, saling membantu satu orang dengan orang yang lain. Jemaat-jemaat Tuhan saling memperhatikan, bertumbuh di dalam Tuhan. Jemaat yang kuat dapat menolong jemaat yang sedang lemah. Jemaat-jemaat Tuhan pun juga dapat memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain, entah itu mereka beragama apa. Biarlah hal ini menjadi dorongan bagi setiap kita, supaya jangan sampai kita itu berkecimpung atau terkurung terus di dalam masalah internal gereja. Marilah kita sebagai jemaat Tuhan, kita keluar menjadi berkat bagi orang lain, sehingga Kristus dimuliakan melalui hidup kita. Amin.
Mari kita akan melanjutkan dengan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan menaikkan 4 pokok doa syafaat. Saya yang akan memimpinnya. Silakan Bapak Ibu jemaat semuanya dapat berdoa di dalam hati, mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang saya akan berikan, sehingga kita tetap bersekutu bersama-sama walaupun terpisah soal tempat dan jarak. 4 pokok doa ini mari kita akan berdoa menyerahkan untuk ulang tahun GKT Banyuwangi. Nanti tanggal 24 Oktober GKT Banyuwangi akan mengadakan perayaan dan juga ibadah ulang tahun. Mari saudara kita berdoa. Di usianya yang sudah menginjak tahun ke-46 ini, kita terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan terus memakai GKT Banyuwangi dapat terus bertumbuh, dipakai oleh Tuhan, membawa jemaat-jemaat bertumbuh di dalam Tuhan, maupun juga dapat membagikan Injil kepada orang-orang di sekitar. Kita juga berdoa tanggal 24 Oktober tersebut yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Petrus Pamuji. Beliau sudah pulang dari Amerika Serikat dan sementara ini beberapa waktu lamanya tinggal di Indonesia. Bersyukur Pendeta Petrus dapat menyempatkan untuk membagikan firman Tuhan ini kepada jemaat-jemaat di Banyuwangi. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan. Tahun ini GKT Banyuwangi berusia ke-46. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk ibadah maupun juga perayaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober nanti. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau yang menolong ibadah dan perayaan ini walaupun masih dilakukan secara online dan juga live streaming. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan supaya hal ini tidak menyurutkan sukacita dan tidak menyurutkan ucapan syukur kami untuk kami naikkan kepadamu atas setiap pertolongan dan pimpinan-Mu kepada gereja ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pertumbuhan gereja ini. Kami berdoa bukan hanya secara organisasi saja Tuhan, tetapi secara organisme. Bukan cuma secara fisik, tetapi juga secara rohani. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk GKT Banyuwangi supaya terus dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi jemaat-jemaat maupun juga orang lain. Juga berdoa menyerahkan untuk Pendeta Petrus yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari tersebut. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, setiap firman yang telah dipersiapkan semuanya dapat disuarakan kepada jemaat-jemaat sehingga jemaat dapat mengerti, dapat merenungkannya, bahkan dapat terus membagikannya kepada orang lain. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Pak Petrus selama masa-masa tinggal di Indonesia ini. Kiranya Engkau terus memakai beliau supaya dapat menjadi berkat, baik itu bagi gereja GKT maupun juga gereja-gereja yang lain. Berkati Pak Petrus dan juga Bu Petrus. Kau berikan kesehatan maupun juga kekuatan bagi mereka berdua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua tetap ada di dalam pokok doa mengenai ulang tahun gereja. Kita terus berdoa menyerahkan untuk GKT Banyuwangi. Kita terus dipakai menjadi sebuah gereja reform yang sehat, yang menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat-jemaat saja, tetapi juga dapat dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Melalui apa? Melalui menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar gereja ataupun juga yang masih belum percaya kepada Tuhan. Kita percaya saudara sekalian, di tengah-tengah zaman pandemi ini, ibadah dilakukan secara online. Jadi baik itu pujian, khotbah ataupun juga segala rangkaian ibadah itu akan disimpan di YouTube. Dan di YouTube semua orang
dapat menonton channel GKT Banyuwangi. Jadi baik jemaat-jemaat yang sudah pindah keluar kota ataupun juga mungkin orang-orang lain yang bahkan mungkin bukan jemaat GKT tetap dapat menonton ibadah ataupun juga firman Tuhan yang dibagikan di dalam YouTube tersebut. Kita terus berdoa. Ini adalah salah satu contoh yang saya berikan sehingga GKT Banyuwangi ini dapat terus dipakai oleh Tuhan, dipercaya untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil maupun juga menumbuhkan iman dari orang-orang jemaat-jemaat Tuhan dari seluruh dunia. Mari saudara kita terus berdoa, juga secara khusus menyerahkan untuk GKT Banyuwangi supaya dapat menjadi terang dan berkat bagi jemaat di sekitar. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan yang terus dipercayakan melalui gereja ini. Kami terus berdoa Tuhan supaya kami tidak egois. Kami menikmati berkat untuk jemaat-jemaat sendiri. Tapi biarlah ingatkan kami Tuhan, supaya kami dapat membagikan berkat juga bagi orang-orang lain. Kami terus berdoa menyerahkan untuk ibadah maupun juga setiap firman yang diberitakan melalui ibadah-ibadah umum di hari Minggu. Kiranya semua ibadah tersebut yang sudah tersimpan di channel YouTube kiranya dapat dinikmati oleh jemaat-jemaat Tuhan, baik itu jemaat GKT Banyuwangi ataupun juga setiap umat Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, supaya mereka dapat mendapatkan berkat, mereka dapat bertumbuh di dalam kerohanian mereka di dalam Tuhan. Kami juga tak lupa menyerahkan untuk keberadaan gereja ini di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas tidak percaya kepadamu. Kiranya Engkau menolong Tuhan, supaya mereka pun juga dapat melihat akan keberadaan Tuhan di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, bersyukur masa-masa ini pandemi virus COVID-19 mulai dalam tren menurun. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Kita melihat bahwa sekolah ataupun juga tempat ibadah, tempat-tempat umum, fasilitas umum sudah mulai dibuka. Kita terus berdoa menyerahkan untuk kondisi bangsa Indonesia ini dan juga secara khusus untuk kota Banyuwangi. Kita berdoa supaya semua masa yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada saat ini, kita dapat menjaganya dengan baik ketika kita bekerja ataupun juga studi ataupun ketika ibadah di gereja. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita taat pakai masker, kita menjaga kebersihan dan juga sambil menjaga jarak. Kita berdoa supaya khususnya jemaat-jemaat GKT Banyuwangi dapat penuh dengan kesadaran tetap menjaga protokol kesehatan tersebut. Kita terus berdoa, menyerahkan juga untuk pemerintah yang terus berupaya sampai hari ini. Mereka terus berjuang keras, tidak kenal lelah. Mari doakan supaya terus mereka diberikan kesehatan maupun juga hikmat di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap masa yang sedang kami lewati pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, pandemi COVID-19 sudah mulai menurun. Kami berdoa tetap biarlah Engkau menolong setiap kami, memberikan kesadaran setiap kami untuk kami dapat terus mematuhi protokol kesehatan. Kami terus berdoa menyerahkan untuk beberapa tempat yang sudah mulai dibuka, baik itu sekolah, tempat ibadah, tempat belanja, ataupun juga fasilitas umum yang lain, bahkan moda transportasi. Kiranya Engkau yang menolong Tuhan, supaya masyarakat dapat tetap mematuhi protokol kesehatan. Mereka dapat tetap memakai masker,
menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan diri mereka, sehingga orang lain tidak tertular. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga pemerintah yang terus bekerja, berupaya dengan keras. Engkau yang menolong mereka semua di dalam setiap upaya yang mereka lakukan ataupun juga setiap keputusan yang mereka ambil selama mereka memimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang keempat, kita terus berdoa, menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang akan di CD atau baptis dewasa dan atestasi. Rencananya akan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember. Kita berdoa, ada 10 orang yang sudah mengikuti katekisasi. Kita terus berdoa supaya pertumbuhan iman mereka dapat terus ada, berkobar-kobar terus di dalam hidup mereka dan menjadi semangat hidup mereka untuk tetap setia dan tekun mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Kita terus berdoa, menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang sudah di CD, yang sudah baptis dewasa. Itu bukan berarti kita stop untuk belajar firman Tuhan, bukan. Tetapi setiap hari, setiap saat kita pun juga terus belajar, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Salah satu caranya adalah melalui ibadah, persekutuan, ataupun juga pemuritan. Berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan diberikan kerajinan sehingga ajaran Alkitab boleh menancap di dalam hati dan pikiran, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk 10 orang yang akan di CD, baptis dewasa atau atestasi. Mereka sudah dimuridkan dan biarlah itu tidak stop ketika mereka sudah dibaptis, tetapi semuanya dapat terus berlanjut pembelajaran firman-Mu selama mereka hidup. Kami juga mengingat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sudah dibaptis atau di CD. Biarlah mereka dapat diberikan kerinduan selalu untuk bersemangat di dalam mengikuti kelas-kelas pemuritan ataupun juga mengikuti ibadah-ibadah, sehingga iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami menyerahkan biarlah setiap ajaran-ajaran yang sudah ditanamkan kepada jemaat itu semua dapat disimpan dalam hati pikiran mereka, sehingga ketika mereka menghadapi setiap permasalahan ataupun juga menghadapi ajaran-ajaran sesat di sekitar mereka, mereka tidak goyah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persekutuan doa malam hari ini sudah selesai. Mari mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.